Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang Zubaidi dari kelompok 3. Bersama teman saya Jody Sabda Pratama dan Citra Maulidia akan mempresentasikan tugas-tugas kita yang berjudul AI Virtual Assistant. Poin pembahasan yang akan disampaikan pada presentasi kali ini, yang pertama, apa yang dimaksud dengan AI Virtual Assistant. Yang kedua, apa manfaat dari adanya AI Virtual Assistant. Dan yang ketiga, bagaimana contoh penerapan dari AI Virtual Assistant. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan AI Virtual Assistant. Nah, AI Virtual Assistant merupakan program komputer atau bot yang dibuat sedemikian rupa menyerupai pikiran manusia sehingga dapat digunakan untuk membantu berbagai pekerjaan dari jarak jauh. Jadi jika virtual assistant merupakan profesi yang dikerjakan oleh manusia, maka AI virtual assistant, profesi ini tidak dikerjakan oleh manusia, melainkan oleh bot atau sistem yang telah dirancang khusus. Selanjutnya, yaitu manfaat dari adanya AI Virtual Assistant ini. Yang pertama, mempermudah jalannya bisnis. Dengan adanya AI Virtual Assistant, kita dapat dengan lebih mudah menjalankan berbagai urusan bisnis teknologi. Teknologi ini dapat membantu merespon serta berkomunikasi dengan para customer serta melakukan aktivitas lain. Kita tak perlu repot melayani ribuan pelanggan dalam waktu bersamaan, karena tugas ini dapat dialihkan kepada AI Virtual Assistant. Yang kedua yaitu praktis, cepat, dan responsif. Menggunakan AI Virtual Assistant berbasis AI membuat suatu bisnis dapat tumbuh dengan cepat. Kepraktisan yang ditawarkan oleh AI menjadikan suatu bisnis lebih responsif dalam memberikan pelayanan. Kecerdasan AI yang diprogram layaknya manusia juga membuat customer nyaman karena AI dapat merespon dengan bahasa yang mudah dicerna. Yang ketiga, bekerja dengan sistematis. AI Virtual Assistant dirancang sedemikian rupa agar menyerupai pemikiran manusia dengan bekal machine learning serta deep learning. AI dapat bekerja dengan sangat sistematis. Otak bot dapat berpikir secara akurat sehingga berbagai kesalahan dapat diminimalisir dengan bantuan AI. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai bagaimana contoh penerapan dari AI Virtual Assistant. Di sini kami menggunakan bahasa Python untuk penerapannya. Yang pertama itu import speech recognition merupakan sebuah perintah yang digunakan untuk menerjemah huruf, kata, atau kalimat yang diucapkan manusia melalui suara yang dapat dimengerti oleh mesin. Yang kedua itu import datetime merupakan sebuah perintah yang digunakan untuk mendeteksi waktu. Dan yang ketiga ada import pyttsx3 merupakan sebuah perintah yang digunakan untuk mengubah teks ke suara dengan alat penerjemah. Selanjutnya ada import Wikipedia, digunakan untuk memanggil library Wikipedia yang menyediakan fungsi untuk membuka Wikipedia. Selanjutnya ada import web browser, digunakan untuk memanggil library web browser yang menyediakan fungsi untuk membuka web browser. Selanjutnya ada import OS yang digunakan untuk memanggil library yang menyediakan fungsi untuk dapat berinteraksi dengan sistem operasi. Selanjutnya ada CP5 yang merupakan mesin Microsoft Text to Speech yang digunakan untuk melakukan pengenalan suara. Selanjutnya ada Voice Zero atau 0 yang berfungsi untuk menunjukkan suara untuk pria.
Selanjutnya ada fungsi speak yang digunakan untuk mengubah suatu teks menjadi suara, yang dimana selanjutnya akan diinisialisasikan oleh suatu mesin. Selanjutnya ada run and wait yang merupakan sebuah perintah atau fungsi yang digunakan untuk memblokir semua perintah yang sedang antri. Selanjutnya yaitu Wish Me merupakan sebuah fungsi yang digunakan AI Assistant untuk menyapa pengguna. Now Hour merupakan fungsi yang akan menunjukkan waktu atau jam saat ini. Jika jamnya lebih besar dari 0 dan kurang dari 12, Voice Assistant akan mengucapkan good morning. Jika jamnya lebih dari 12 dan kurang dari 18, Voice Assistant akan mengucapkan good afternoon. Kalau tidak, maka Voice Assistant akan mengucapkan good evening. Take Command merupakan sebuah fungsi yang digunakan AI Assistant untuk memahami dan menerima bahasa manusia. Selanjutnya, mikrofon akan menangkap ucapan manusia. Print Listening merupakan sebuah perintah yang digunakan AI Assistant untuk menerima atau mendengarkan suara yang selanjutnya akan memberikan sebuah tanggapan. Recognize Google merupakan sebuah fungsi yang menggunakan Google Audio untuk mengenali ucapan. Wikipedia Summary digunakan untuk mengambil dua argumen, pernyataan yang diberikan oleh pengguna dan berapa banyak kalimat dari Wikipedia yang diperlukan untuk disimpan dalam variabel result. Web Browser Open digunakan untuk menerima URL sebagai parameter yang akan diakses yang nantinya akan membuka YouTube dan Google. OSListDir merupakan fungsi untuk menyediakan catatan lengkap semua file dan folder dalam direktori. Jika kita mengatakan Open YouTube, maka AI Assistant akan mengeluarkan pesan dalam bentuk suara, YouTube is open now, maka secara otomatis YouTube akan terbuka. Jika kita mengatakan Open Google, maka AI Assistant akan mengeluarkan pesan dalam bentuk suara, Google is open now, maka secara otomatis Google akan terbuka. Jika kita mengatakan Play Music, maka AI Assistant akan mengeluarkan pesan dalam bentuk suara, Music is playing now, maka secara otomatis musik akan diputar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lagu kan? Oh lagu. Hello, my name is Jarvis. I can help you. Good morning, Jody. Open YouTube. YouTube is open now. Hello, my name is Jarvis. I can help you. Good morning, Jody. Open Google. Google is open now. Hello, my name is Jarvis. I can help you. Good morning, Jody. Play Music. Music is playing now.